Pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak mengungkapkan kekecewaannya setelah anak asuhnya tidak mampu memanfaatkan laga kandang untuk meraih 3 poin penting kala menjamu Madura United. Hodak mengatakan bahwa laga ini memang sulit seperti apa yang sudah ia prediksi sebelumnya. Terlebih karena Madura United tengah dalam kepercayaan diri tinggi setelah 4 laga sebelumnya tidak terkalahkan. Madura United yang menumpuk pemain di belakang juga disebut Bojan Hodak sangat menyulitkan tim Persib Bandung yang tidak mampu memanfaatkan satupun peluang yang mereka dapatkan. Meskipun kecewa akan hasil imbang di kandang, namun pelatih asal Kroasia tersebut memilih untuk mengambil hikmah dari penampilan tidak maksimal para pemainnya. Hodak mengatakan setidaknya Persib Bandung masih mendapatkan 1 poin untuk terus menjaga jarak aman dengan peringkat kedua. Saya sudah katakan sebelum pertandingan bahwa ini akan menjadi laga yang sulit karena mereka adalah tim yang bagus dan tidak kalah di 4-5 pertandingan terakhir. Juga mereka bermain sangat bagus melawan Dewa, salah satu tim terbaik di liga. Mengenai laga ini, mereka parkir bus, menunggu untuk serangan balik, dan kami sebenarnya punya beberapa peluang mencetak gol. Seharusnya bisa lebih baik, tetapi mereka juga bertahan dengan sangat bagus. Mereka ada 1-2 serangan balik, dan Kevin melakukan penyelamatan yang bagus. Pada akhirnya, jika kami gagal meraih 3 poin, maka setidaknya 1 poin itu jadi hal yang penting, karena masih ada 8 poin jarak. Setiap poin dan setiap gol itu akan menjadi sangat penting, kata Bojan Hodak. Di sisi lain usai laga, pelatih Madura United, Angel Alfredo Vera mengatakan, sejak awal timnya memang mengincar hasil ini saat menghadapi Persib Bandung. Taktiknya berjalan sesuai rencana dengan menutup ruang para pemain Pangeran Biru, sehingga mereka tidak nyaman saat mengendalikan permainan. Menurut Alfredo Vera, Persib Bandung memang punya peluang untuk mencetak gol kemenangan, tetapi taktiknya berjalan sesuai harapan dengan memaksa para pemain Persib Bandung mencoba tendangan dari luar kotak penalti area pertahanan anak asuhannya. Gelandang Madura United Iran Junior mengatakan bahwa 1 poin di kandang Persib saat ini begitu berharga untuk timnya. Baginya poin itu bisa menambah mental bermain timnya yang sedang berjuang keluar dari zona degradasi. Kita tahu pertandingan ini dari awal sangat berat, makanya kita berusaha tutup semua ruang untuk Persib supaya mereka tidak bisa bermain dengan nyaman. Dan kita juga dapat 2-3 kesempatan untuk memenangkan pertandingan. Walaupun mereka kuasai pertandingan, kita bersyukur bisa dapat 1 poin. Kita tahu pertandingan ini sangat sulit untuk bisa dapat poin, tetapi semua yang kita rencanakan untuk pertandingan hari ini berjalan dengan baik, dan kita dapat 1 poin. Untuk ke depan, kita harap lebih baik. Ini untuk kita keluar dari zona degradasi, kata Alfredo Vera. Pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak dengan sangat tegas mengatakan bahwa dirinya kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Komite Disiplin PSSI setelah secara mendadak memberikan sanksi larangan bermain untuk Beckham Putra Nugraha. Hodak sebenarnya tidak mempermasalahkan bila Beckham terkena sanksi, namun ia mempertanyakan keputusan PSSI yang mengumumkan hasil sidang saat dini hari menjelang pertandingan. Hal tersebut tentunya merusak skema yang telah ia buat selama masa persiapan. Selama sepekan, Persib Bandung terus berlatih untuk mematangkan skema permainan melawan Madura United dengan melibatkan Beckham Putra sebagai 11 pemain utama. Namun hanya belasan jam sebelum pertandingan, ia dipaksa mengubah skema permainannya. Pada intinya, pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut sebenarnya hanya ingin Komite Disiplin PSSI tahu waktu dalam mengambil keputusan dan mengerti bagaimana dunia sepak bola. Karena di dunia sepak bola nyata, terlebih liga profesional, tim perlu mempersiapkan laga dari beberapa hari sebelumnya. Ini sesuatu yang mengecewakan saya, karena dalam 5 hari, saya berlatih bersama Beckham. 5 hari kami melakukan segala persiapan dengan Beckham. Dan semalam sebelum laga, Komdis PSSI mengirimkan kabar bahwa Beckham terkena larangan bermain, kata Bojan Hodak. Bojan Hodak buka-bukaan bahwa dirinya tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan oleh para Komite Disiplin PSSI dengan memberikan sanksi larangan bermain untuk Beckham Putra hanya belasan jam sebelum pertandingan dimulai. Pelatih asal Kroasia tersebut masih tidak bisa mempercayai apa yang Komite Disiplin PSSI lakukan. Hodak menegaskan liga sepak bola profesional bukanlah seperti bermain PlayStation yang bisa kapan saja menarik dan mengubah skema permainan seenaknya. Hodak kemudian mengatakan bahwa Komdis PSSI seperti tidak mengerti bahwa ini merupakan liga profesional, karena seharusnya mereka bisa menunda pengumuman sanksi yang diberikan kepada Beckham Putra. Ini sulit dipercaya. Tahun lalu saya pernah berkata, ini bukan bermain PlayStation. Tidak bisa menarik satu pemain lalu menggantinya dengan pemain lain. Kami berlatih sepanjang pekan. Dan 1 malam sebelum pertandingan, mereka mengirimkan surat ini. Ini sangat buruk dan tidak profesional. Ini seolah menunjukkan mereka tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Ini adalah liga profesional.
dan mereka tidak bisa melakukan ini. Apa itu provokasi? Mereka tidak tahu dengan apa yang mereka lakukan. Tahun lalu, mereka melakukan hal yang sama terhadap Nick dan juga Alberto. Saya mengeluhkan ini, dan setelah itu mereka memanggil saya. Mereka berkata, "Oke, ini kesalahan kami, dan kami tidak akan melakukan ini lagi." Tetapi tadi mereka melakukannya lagi, kata Bojan Hoda. Selain itu, jika kita berbicara soal selebrasi yang dinilai memprovokasi supporter lawan pada laga Persija kontra Persib pekan lalu, ada satu momen di mana striker asing Persija Jakarta, yakni Gustavo Almeida, juga melakukan hal yang serupa dengan Beckham Putra Nugraha. Dari video yang beredar di sosial media, terlihat Gustavo Almeida melakukan provokasi kepada Tyrone Delpino. Namun mirisnya Gustavo lepas dari jerat sanksi Komdis PSSI. Ini jelas menjadi perdebatan hebat di kalangan supporter pendukung Persib Bandung, yakni Boboto. Banyak dari Boboto menilai sanksi Komdis memang lebih keras dan cepat kepada klub asal Jawa Barat satu ini. Banyak dari Boboto tidak bisa menerima jika hanya Beckham Putra yang disanksi, karena dinilai melakukan provokasi ke supporter lawan. Mereka juga meminta Komdis bertindak adil dengan memberikan sanksi yang sama kepada striker Persija Jakarta itu. Seperti yang diketahui, sanksi larangan bermain di 3 pertandingan Liga 1 tersebut diberikan Komdis PSSI karena Beckham Putra melakukan selebrasi kedinginan ala pemain Chelsea, yakni Cole Palmer. Beckham melakukannya setelah menyodorkan assist kepada David da Silva yang menjadi gol penyeimbang di laga tersebut pada menit ke-70, sehingga Persija Jakarta kontra Persib Bandung berakhir imbang 2-2. Selebrasi yang dilakukan pemain asli Bandung ini adalah dengan menyilangkan kedua tangan ke dadanya, menandakan perasaan seperti kedinginan. Gestur ini juga kerap dipakai Boboto saat mengekspresikan Persib Bandung yang tengah berada di puncak klasemen sementara. Boboto menduga keras selebrasi inilah yang membuat Beckham Putra mendapatkan sanksi dari Komdis PSSI. Selebrasi tersebut pun dianggap Komdis memprovokasi penonton di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pekan lalu, sehingga botol berterbangan ke lapangan dari arah tribun ke lapangan. Tidak hanya laga melawan Madura United, Beckham Putra juga dilarang bermain total 3 laga melawan Persebaya Surabaya dan juga Persik Kediri. Sang pemain juga didenda uang sebesar 75 juta rupiah. Di media sosial, Boboto pun mengkritik pada sanksi yang dinilai mengada-ada tersebut. PSSI dinilai Boboto berupaya mengganggu laju Persib Bandung mempertahankan puncak klasemen. Boboto kemudian membanjiri kolom komentar akun Instagram PSSI dengan sindiran-sindiran mengenai sanksi ini. Kericuan dalam laga Persija kontra Persib Bandung di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi pada Minggu pekan lalu berbuntut panjang. Tim Macan Kemayoran dikabarkan mendapatkan sanksi berat dari Komisi Disiplin PSSI atau Komdis PSSI. Dalam unggahan Instastory @ghostballfc disebutkan jika Persija Jakarta mendapatkan sanksi berat. Sanksi tanpa penonton di laga home selama 4 pertandingan beruntun dan juga denda senilai 220 juta rupiah. Tulis unggahan itu pada Sabtu kemarin. 4 laga kandang Persija yang dimaksud adalah menjamu PSIS Semarang, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan Semen Padang. Seperti diberitakan sebelumnya, duel Persija kontra Persib Bandung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada pekan lalu diwarnai kericuan. Pasca pertandingan sempat terjadi kericuan yang melibatkan sejumlah oknum supporter, bahkan sampai jatuh korban. Sejumlah orang terlihat babak belur. Sebagian besar korban mengalami luka pada bagian wajah. Polisi kemudian mengamankan supporter yang babak belur tersebut. Salah satu korban dalam kericuan ini bahkan terlihat digotong menggunakan tanduk. Para korban yang babak belur kemudian dilarikan ke rumah sakit. Manajemen Persija Jakarta menegaskan posisi Carlos Peña aman selama finish di 4 besar Liga 1 musim ini. Andai gagal mencapai target tersebut, bukan tidak mungkin palu pemecatan dijatuhkan. Peña didatangkan Persija pada bulan Juni 2024 dengan kontrak selama 1 tahun. Ex-pelatih Ratchaburi FC itu ditargetkan untuk bisa membawa Macan Kemayoran finish 4 besar pada musim ini. Sampai saat ini nasib Peña masih aman bersama Persija. Pasalnya Marco Simic dan kawan-kawan sekarang sedang duduk di posisi 4 klasemen sementara Liga 1 dengan koleksi 40 poin. Pria berkacamata itu mengungkapkan Persija tidak akan segan memecat Peña andai gagal memenuhi target. Sebaliknya, jika sang pelatih mampu mencapai target atau bahkan melebihi, maka manajemen akan memberikan reward atau juga penghargaan. Lebih lanjut, ia menjelaskan manajemen tidak komplain apapun soal kinerja Peña, mengingat sampai saat ini pria asal Spanyol itu mampu membawa Persija di jalurnya, yakni berada di 4 besar. Secara matematis, Persija masih memiliki peluang untuk bisa menjadi juara musim ini. Dengan catatan mereka wajib meraih hasil maksimal di sisa 11 laga
sembari berharap para rivalnya tersandung. Secara manajemen, Persija masih on track di 4 besar. Itu yang harus dijaga oleh pelatih. Karena kalau saya melihat target 4 besar, ya pelatih harus melihat kontrak. Kalau seandainya lewat dari 4 besar, misal nomor 5, 6 atau 7 saja, P-nya out. Ada punishment, ada reward. Kalau dia bisa bawa ke nomor 2 atau bahkan 1, tentu ada remunerasi yang membuat pelatih itu bisa bertahan. Jadi kuncinya ada di pelatih. Kami tidak mau komplain, karena ini semua masih on track di 4 besar, kata Direktur Persija Jakarta Muhammad Prapanka.